karena kami juga terhubung dengan Romo Adi Prasojo yang merupakan Sekjen Keuskupan Agung Jakarta. Selamat malam Romo Adi. Selamat malam waktu Indonesia. Romo Adi, apakah mendengar suara saya? Romo Adi, boleh dibantu untuk unmute audionya karena kita terhubung dengan Zoom dengan Romo Adi Prasojo yang merupakan Sekjen Keuskupan Agung Jakarta. Halo. Selamat malam waktu Indonesia, Romo. Halo, selamat malam, selamat sore. Baik. Bagaimana kondisi di sana yang Anda pantau terkait Paus Leo ke-14 yang memberi pesan perdamaian? Kebetulan kami tadi sudah di lapangan menunggu, tiba-tiba asap putih sudah keluar. Saya kira ini seperti yang diramalkan Kardinal Suarez bahwa konklaf akan berlangsung cepat. Dan meskipun Paus Leo bukan termasuk calon favorit, tapi kami juga ini menjadi calon yang di dalam sakunya Paus Fransiskus. Beliau juga termasuk progresif dan menarik. Beliau mengambil nama Paus Leo ke-14. Kita tahu Paus Leo ke-13 pada awal abad ini membuat dokumen yang sangat fundamental bagi gereja, khususnya gereja di dalam dunia, yaitu Rerum Novarum. Disitulah pertama kali dalam sosial gereja di gereja. Jadi kita bisa berharap, punya harapan banyak pada Paus Leo ke-14 ini untuk meneruskan keadilan gereja, terutama bagi mereka yang miskin, para pengungsi, mereka yang tersingkirkan dalam masyarakat, dan sebagainya. Romo, tadi dalam sambutan awal dan juga pesan perdamaian yang disampaikan oleh Paus Leo, ada istilah-istilah La Pace yang berarti perdamaian untuk dunia. Bisa dijelaskan lebih spesifik lagi, apa makna tersirat yang ingin disampaikan oleh Paus Leo? Beliau menyadari betapa pentingnya di dunia saat ini figur kebapaan bagi seluruh umat manusia. Dan figur itu diusahakan melalui perdamaian. Kalau kita lihat logo beliau sebagai uskup sangat menarik. Semua satu di dalam Tuhan. Semoga ini juga akan diupayakan oleh Paus Leo ke-14 supaya dunia sungguh bersatu mengusahakan bonum communis, kebaikan bersama. Kebaikan seluruh umat manusia, kebaikan seluruh hidup, kebaikan seluruh alam semesta. Dan pengalaman Paus Leo bekerja, bermisi di negara Peru, yang melalui krisis pada zaman itu, saya rasanya bisa kita andalkan Paus Leo untuk bisa memimpin gereja di masa mendatang. Tadi kita sempat juga saya mengartikan sedikit-sedikit terkait gereja sebagai jembatan untuk masyarakat dunia. Hal tersebut apa yang bisa disampaikan oleh Romo? Melanjutkan apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus, menjadi jembatan antar negara, antar manusia, antar pribadi, agar perdamaian dunia semakin terwujud. Dan itu rupanya juga menjadi semangat besar. Karena kalau boleh dikategorikan, Paus Leo ini termasuk Paus yang memiliki semangat terbuka, semangat moderat, liberal, juga mungkin bisa dikatakan cukup progresif. Dan rasanya dunia saat ini sangat membutuhkan figur sebagai beliau, figur beliau satu dan dunia. Romo, kita boleh bercerita beberapa hari sebelum akhirnya Paus Leo ini muncul di depan publik bahwa Romo Adi bersama rombongan Keuskupan Agung Jakarta tiba di Vatikan. Adakah cerita-cerita menarik sendiri terkait jelang-jelang sidang konklav kemarin? Boleh cerita, Romo?
Ya, kami mendampingi Bapak Kardinal persiapan sampai masuk ke Santa Marta, Mhm. lanjutkan proses transfer. Hmm. Dia sudah mengatakan, ayo kita tidak salah mengalah kita kembali ke belakang. Hmm. Rupanya di balik keyakinan itu apa yang terjadi sekarang ini ternyata bisa dijelaskan bahwa proses ini akan cepat dan itu mungkin disebabkan oleh konsensus para kardinal, lalu juga kemudian teknologi sekarang sehingga para kardinal bisa mengenal sesama kardinal satu sama lain lebih baik, lebih Hmm. dekat, dan puji Tuhan bahwa Roh Kudus telah memberikan Paus yang baru, Paus Leo ke-14 bagi gereja dan bagi dunia. Hmm. Romo, kita bertanya mengenai tugas Paus yang baru terpilih, yaitu Paus Leo ke-14 ini amat sangat cukup berat, di mana dinamika geopolitik di dunia ini tarik-menarik antara Barat dan Timur. Eh, Apa yang bisa ataupun kira-kira kegiatan yang nantinya awal-awal yang akan dilakukan oleh Paus Leo ke-14 ini? Kita belum tahu semua, kita menunggu dengan penuh harapan tindakan kebijakan yang akan diluncurkan oleh Paus Leo ke-14. Tapi kita boleh yakin dari pengalaman beliau sebagai uskup kita memimpin satu distri departemen penting dan memimpin para uskup dari Amerika Latin. Pengalaman beliau di Peru, beliau saya kira sangat pasif dalam membaca analisa sosial, ekonomi dan politik. Beliau paham betul krisis dunia macam apa yang sedang berlangsung saat ini. Dan justru itulah kita membutuhkan gembala, membutuhkan bapak, membutuhkan figur bapak yang bisa merangkul semua umat manusia di atas segala perbedaan, di atas segala agama, di atas segala bangsa, nasionalisme, tapi untuk kepentingan sebagai bangsa manusia. Romo, kita tahu bahwa selama jelang sidang konklav ini banyak kandidat-kandidat yang diglorifikasikan seperti itu. Salah satunya dari kawasan Asia Tenggara itu dari Filipina seperti itu. Dan justru yang terpilih adalah dari yang tidak menjadi kandidat yang digembar-gemborkan di sosial media. Tanggapan ataupun respon dari Romo sendiri seperti apa? Itulah aspek misteri dari penyelenggaraan konklav ini di bawah penyelenggaraan ilahi. Kita tidak pernah bisa tahu apa yang Roh Kudus berikan kepada para kardinal sehingga diputuskan Paus Leo ke-14. Tapi kalau kita baca dalam perjalanan sejarah bahwa Paus Franciscus telah melakukan melakukan semacam gebrakan dengan memperbanyak kardinal-kardinal non-Eropa. Awalnya pertanyaannya ini kardinal dari Eropa atau non-Eropa yang terpilih. Rupanya jalan yang disiapkan Paus Franciscus juga sejalan dengan yang realitas sekarang. Kardinal yang dipilih dari Amerika. Begitu. Kalau kardinal Asia mungkin kita masih butuh. Oke. Romo, ini saya melihat di belakang Romo ini warga masyarakat yang tadi berkumpul di lapangan Santo Petrus mulai berangsur-angsur meninggalkan lapangan. Bagaimana kondisi di sana, boleh ceritakan kepada kami, Romo? Ketika putih keluar, itu semua orang berbondong-bondong masuk ke dalam Basilika Santo Petrus dan sangat antusias. Meskipun ada banyak keamanan pos kamar yang mesti dilalui. Ketika asap putih kita lihat, kemudian ada parade dari pasukan Swiss Guard, kemudian parade dari pasukan Italia. Jadi ada selebrasi kegembiraan yang ditampilkan sebelum Paus yang baru akhirnya muncul di balkon utama Vatikan. Dan sekarang setelah Paus yang baru muncul dan
menyampaikan pesannya kepada dunia. Sekarang mulai banyak orang berbondong-bondong untuk meninggalkan lapangan Basilika Sambut. Sementara itu kalau boleh diinformasikankah kepada kami apa kegiatan Paus yang baru, Paus Leo ke-14 bersama dengan kardinal-kardinal yang lain ketika sudah selesai sidang konklaf di dalam Vatikan? Tentu kita tidak ada yang tahu karena tidak di lokasi bersama dengan mereka ya. Tapi biasanya menurut tradisi pasti akan ada persiapan misa instalasi Paus yang baru. Kemungkinan besar akan dilakukan besok pagi dalam rangka persiapan itu untuk semacam instalasi Paus yang baru besok. Oke, berarti sehabis ini yang sedang berlangsung para kardinal dan juga Paus Leo ke-14 yang baru terpilih ini, mereka sedang berdialog dan juga mempersiapkan misa pertama seperti itu ya, Romo? Bisa jadi. Iya. Tapi kita semua bergembira, puji Tuhan karena Roh Kudus telah memilihkan Paus yang baru untuk gereja dan dunia. Oke, dan Romo, kita mau bertanya terkait sosok dari Paus Leo ini, bahwa ini merupakan Paus di umur ke-69 tahun, cukup muda, Romo. Apa yang bisa menjadi sorotan kita? Yang menarik juga bahwa Paus Leo ke-13 itu termasuk dalam salah satu dari 4 paus yang mengalami masa kepausan cukup lama. Selain Yohanes Paulus II, lalu paus sebelumnya, Paus Leo 13 ini masa kepemimpinannya cukup lama. Mungkin juga akan diemban juga oleh Paus Leo ke-14 karena usia beliau masih muda, usia 69 tahun. Kita tidak tahu bagaimana nanti Roh Kudus bekerja di dalam ini. Oke, singkat Romo, tadi Romo sempat menjelaskan bahwa akan ada misa pertama yang akan dipimpin langsung oleh Paus Leo ke-14 ini. Ini misa ini terbuka atau tertutup atau dilakukan di mana? Pasti dilakukan di Basilika Petrus, entah di Basilikanya atau di lapangannya. Kita masih menunggu informasi dari kepausan. Pasti akan segera disampaikan sebagai persiapan kita syukur lanjutan. Oke, kalau berkaca dari sidang konklaf dan juga hasil sidang dan serta paus yang baru terpilih juga akan pasti mengadakan misa pertama. Apa atensi ataupun pesan-pesan yang biasanya disampaikan ataupun ada mungkin tradisi-tradisi yang dilakukan? Pasti Paus akan menyampaikan pesan kepada gereja dan dunia pada khotbah dan juga pada berkatnya nanti. Kita nantikan saja bersama apa yang menjadi pesan beliau. Baik, Romo boleh kembali disampaikan secara terperinci dan juga spesifik isi pesan dari ataupun sambutan yang disampaikan oleh Paus Leo ke-14 tadi. Paus Leo ke-14 mengajak agar kita mohon karunia Roh Kudus bagi gereja dan bagi dunia. Semua dari umat Kristiani dipanggil untuk menjadi pembawa damai, bersatu membawa damai, berusaha untuk menjadi jembatan di mana segala sekat diatasi, segala tembok diruntuhkan untuk menyatukan dunia demi kesejahteraan bersama, demi bonum comum. Kurang lebih itu. Baik, itu tadi hal yang disampaikan oleh Romo Adi terkait pesan perdamaian yang disampaikan oleh Paus Leo ke-14 mengenai pendahulunya yaitu Paus Fransiskus, dan juga pesan perdamaian dan meminta gereja menjadi jembatan bagi masyarakat dunia yang juga harus berdampak baik bagi semuanya. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua narasumber yang hadir pada malam hari ini bersama Breaking News Kompas TV memantau pemilihan
paus yang baru muncul ke publik. Ada Romo Iwan yang langsung dari Vatikan dan juga Romo Adi yang juga memantau secara langsung dari lapangan Santo Petrus. Terima kasih Romo untuk informasi dan juga berbagai hal dalam kami di sini di Breaking News Kompas TV. Terima kasih.